Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bidan Wilian. Kali ini saya akan membahas keluhan yang sering ibu hamil alami pada kehamilan trimester pertama. Kehamilan pada trimester pertama dimulai dari minggu pertama dan berakhir pada minggu ke-13. Pada masa ini, selain terjadi perubahan bentuk tubuh, juga akan terjadi perubahan hormon yang menyebabkan berbagai keluhan pada ibu hamil yang membuat ibu hamil tidak nyaman. Apa saja keluhan yang membuat bumil tidak nyaman pada masa ini dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk simak penjelasan dari saya berikut ini. Yang pertama, bumil akan merasakan mual dan muntah. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan hormon yang menyebabkan pencernaan di lambung menjadi melambat. Selain itu, indera penciuman bumil menjadi lebih sensitif, sehingga saat mencium aroma tertentu rasanya menjadi mual. Gejala ini dapat terjadi kapan saja, siang ataupun malam hari. Kondisi ini bisa diatasi dengan makan dengan porsi yang sedikit-sedikit tetapi sering. Bumil juga bisa mengkonsumsi air jahe untuk mengurangi rasa mual. Selanjutnya, hindari makanan berlemak, gorengan, dan pedas. Selain itu, bumil juga harus menghindari kopi, tembakau, dan alkohol karena dapat menimbulkan rasa mual. Bumil dianjurkan makan makanan kaya protein seperti telur, kacang-kacangan, daging ayam tanpa lemak, dan ikan. Usahakan bumil minum 20-30 menit sebelum atau sesudah makan ya. Pada saat bangun di pagi hari, usahakan minum air putih yang cukup. Bila masih mual, bumil bisa menambahkan irisan buah lemon di dalamnya. Dan sebelum beranjak dari tempat tidur, bumil dapat makan makanan kecil seperti snack atau biskuit. Hal ini dapat mengurangi rasa mual bumil. Hal ini juga dilakukan ketika bumil terbangun di tengah malam ya. Bumil juga harus menghindari stres. Jika bumil mengalami mual, muntah begitu parah, muntah terus-menerus tidak dapat ditahan, maka bumil harus segera datang ke bidan atau dokter. Terus yang kedua, bumil lebih cepat lelah dan mengantuk. Peningkatan hormon progesteronlah yang menjadi pemicu kondisi ini. Selain itu, tubuh bumil juga sedang beradaptasi dengan pertumbuhan janin. Agar tetap berstamina, bumil disarankan untuk beristirahat lebih banyak, seperti tidur lebih awal di malam hari atau tidur di siang hari. Jika memungkinkan, bumil hindari minum beberapa jam sebelum tidur untuk mengurangi bangun di malam hari yang dapat mengganggu tidur bumil. Selain itu, bumil juga harus rutin berolahraga ringan, seperti berjalan kaki selama 30 menit. Bumil juga disarankan mengkonsumsi makanan seimbang dan perbanyak minum untuk menjaga stamina bumil. Sekarang yang ketiga, bumil bisa merasakan pusing. Kondisi ini lebih sering terjadi pada trimester pertama, tetapi bumil mungkin mengalaminya selama kehamilan. Lagi-lagi perubahan hormon yang menjadi pemicu kondisi ini. Perubahan hormon membuat pembuluh darah melebar, yang akan membuat tekanan darah menurun. Hal inilah yang membuat bumil gampang merasa pusing. Untuk menghindarinya, bumil disarankan untuk istirahat yang cukup dan juga menghindari stres. Bumil juga harus menghindari gerakan mendadak seperti dari posisi duduk, jongkok, dan berbaring langsung ke posisi berdiri. Pelan-pelan ya bumil jika ingin berpindah posisi. Apabila bumil pusing pada saat berdiri, sebaiknya bumil duduk kembali. Kemudian ambil nafas dalam, hembuskan perlahan-lahan. Kemudian bumil dapat melanjutkan aktivitas secara perlahan-lahan. Bumil juga disarankan untuk menghindari berdiri terlalu lama. Jika bumil harus berdiri, pastikan kaki tetap bergerak untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, bumil dapat mengenakan pakaian longgar dan nyaman agar sirkulasi darah lancar. Supaya nggak gampang pusing, bumil juga perlu mencukupi kebutuhan nutrisi dan perbanyak minum. Usahakan mengurangi aktivitas dan menghemat pengeluaran energi ya bumil.
Bumil wajib waspada jika bumil mengalami pusing disertai dengan perdarahan dan atau rasa sakit di perut. Kemudian mengalami pusing terus-menerus disertai dengan penglihatan kabur, sakit kepala, atau jantung berdebar, maka bumil harus segera datang ke bidan atau dokter. Sekarang yang keempat, bumil akan sering berkemih. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan hormon HCG yang dapat membuat produksi urin bertambah disertai dengan pembesaran ukuran rahim. Kondisi ini bisa diatasi dengan latihan senam Kegel. Kemudian perbanyak minum pada pagi dan siang hari, sedikit pada malam hari, maksimal 2 jam menjelang tidur. Bumil tidak perlu mengurangi minum ya. Mengurangi minum tidak akan mengurangi frekuensi buang air kecil. Akan tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kelelahan, dan masalah lain. Bumil juga disarankan untuk buang air kecil secara teratur, tidak menahan buang air kecil. Kemudian hindari menggunakan pakaian ketat karena dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi kandung kemih. Apabila bumil mengalami buang air kecil disertai dengan rasa nyeri, sulit menahan buang air kecil, nyeri perut bagian bawah, demam, atau terdapat darah dalam urin, bumil harus segera datang ke bidan atau dokter. Selanjutnya, keluhan yang kelima, bumil akan mengalami kemutihan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan aliran darah ke vagina. Untuk mengatasinya, bumil disarankan untuk menjaga kebersihan vagina dengan membasuh dari depan ke belakang setelah buang air kecil. Kemudian disarankan mengenakan celana dalam yang nyaman, menyerap keringat dan tidak sempit. Dan juga menghindari penggunaan sabun pembersih vagina beraroma, serta tisu basah dan panty liner beraroma. Jika bumil mengalami keputihan disertai rasa gatal, panas, atau perih saat buang air kecil, berbau dan lendir berwarna, maka bumil harus segera datang ke bidan atau dokter. Yang terakhir, bumil akan mengalami nyeri payudara. Lagi-lagi peningkatan si hormon progesteronlah yang menjadi pemicu nyeri pada payudara. Keluhan ini akan mereda pada akhir trimester pertama. Untuk mengatasinya, bumil disarankan menggunakan bra dengan ukuran lebih besar. Kemudian bumil juga disarankan menggunakan bra yang dapat menyangga payudara seperti bra olahraga. Selain itu, bumil dapat menggunakan breast pad bagi yang memiliki puting sangat sensitif untuk mengurangi gesekan. Bumil, keluhan selama kehamilan sebaiknya jangan dianggap sepele, terutama jika terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Segera konsultasi ke bidan atau dokter jika keluhan tidak segera reda dan bertambah parah. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.